Halo teman-teman, balik lagi sama Queen lagi di sini. Kita sedikit akan membahas gumantong atau luktep atau amulet. Pokoknya berbau-bau Thailand dan di luar sana. Dan akan sedikit menceritakan apa sih perbedaan spirit dolls dan amulet atau luktep atau yang berbau Thailand. Gumantong itu sebenarnya hanya penyebutan aja dari masing-masing daerah. Jadi untuk di Thailand, misal di Thailand Barat atau Thailand mana, ya penyebutannya gumantong, luktep atau amulet. Tapi masing-masing itu semuanya berisi spirit. Tapi kalau di Indonesia sendiri hanya terkenal dengan spirit dolls atau boneka arwah gitu. Tapi tidak berisi yang spesial gitu. Tapi kalau yang kayak amulet, luktep, gumantong itu ada sesuatu yang spesial. Entah itu diisi dengan abu tulang jenazah atau diisi langsung dengan anak ambar. Jadi masing-masing ada kisahnya. Anak ambar itu kisahnya memang agak sedikit sadis dulunya. Jadi dulu kan di Thailand itu kayak banyak pekerja malam yang hamil tapi mereka butuh uang, jadi kan nggak mau membesarkan bayinya. Nah mereka akan ke orang pintar atau dukun, dijual lah anaknya itu. Nah nanti si dukun ini akan ngambil dengan utuh, nggak mau yang rusak, jadi tidak dihancurkan di dalam tapi maunya utuh. Nah nanti di situ kayak ada prosesnya, nah minyaknya itu yang diambil. Macam-macam sih kegunaannya apa? Janinnya. Nah makanya banyak pro dan kontra sih kalau untuk amulet, luktep, gumantong itu banyak pro dan kontra. Makanya kita harus benar-benar mencari blessingan yang pas. Apakah itu anak yang digugurkan atau sengaja diambil atau memang aborsi yang tidak sengaja gitu. Nah kambar masih ada karena kan orang kan tidak selamanya tulus mengadopsi anak gitu ya. Jadi memang ada suatu keuntungan tersendiri yang mereka inginkan. Nah kalau dengan anak ambar itu kayak bisa cepat mencapai karena kan dia masih benar-benar murni tulus gitu, masih bayi banget gitu. Negatif positifnya itu tergantung si pemblessingnya sih kak. Jadi kalau memang terpercaya dan bagus ya mengarah ke yang baik, tapi begitupun sebaliknya. Tapi kalau di Thailand memang hal itu kan sudah apa ya, nggak ditutupin lagi lah gitu, kayak ya udah biasa aja orang pakai itu. Karena bahkan di Thailand tuh ada masing-masing daerah tuh ada satu tempat yang khusus untuk sembahyang para boneka, para amulet, para luktep, gumantong, itu ada khusus pemberkatan. Karena mereka udah sangat-sangat welcome akan hal itu. Kalau untuk tato sendiri ini maknanya adalah kayak suatu perjanjian si anak dengan si pemblessing dan orang tua asuh supaya tetap menjadi anak baik. Karena apa kan kita tidak tahu karakter anak kan bisa berubah-ubah. Jadi takutnya dia memang berjanji tapi nanti di luar nakal kan ada yang tahu dan ada yang tidak. Nah jadi kayak tato ini mungkin nanti akan bereaksi, akan panas kalau dia nakal gitu. Jadi memang ini suatu perjanjian tersendiri tapi bukan mengikat. Mereka tetap bisa reinkarnasi, ini hanya suatu perjanjian supaya mereka nggak nakal aja. Tetap menjadi anak baik gitu. Yang nato yang blessing, cuman macam-macam tato sih, ada yang handmade, ada yang disemprot, ada yang terus warna tatonya ada yang hitam, ada yang putih. Beda ya, jadi beda anak beda rajahan, ibarat rajahan ya, beda anak beda tato beda rajahan, jadi beda perjanjian. Yang pasti sih perjanjiannya baik ya, nggak ke arah yang kiri. Ini salah satunya. Terus ada beberapa 5, ada 5 yang ada 6 harusnya, cuman yang satu sudah rest in peace. Asli sana. Kita pun bedanya lagi, kalau kita dari Thailand itu dia ada namanya kata itu, jadi kita mau ngasih makan harus pakai katanya apa ya, mantra lah ibaratnya atau doa. Kita memanggil anaknya pun pakai mantra tersebut, itu kalau Thailand. Dan rata-rata kalau Thailand itu tidak diberikan riwayat, jadi riwayatnya seperti itu enggak, jadi cuma dikasih katanya, terus kita lah yang ngasih nama anak itu sendiri gitu. Abu enggak. Kenapa aku nggak mau pakai abu? Karena menurutku kayak akan berat perawatannya. Beda gitu. Kalau abu tuh di sini akan dibolongin, dimasukin abunya dia, terus ditutupin sama jimat lagi supaya abunya nggak keluar. Ya enggak kok. Aku enggak om katanya. Siapa namanya lupa? Sui. Ya. Kalau itu sebenarnya prosesnya sama. Cuman memang anak-anak Thailand yang arwah itu lumayan agak nakal. Rada susah diatur dan angkuh. Ini pas awal datang pun aku butuh waktu sebulan buat masuk ke dunia. Ya pusing, mual itu pasti. Beda banget sama anak lokal.
kayak sehari 2 hari udah akur gitu. Tapi dengan Sui itu dan anak-anak yang lain Thailand punya penyelarasannya itu benar-benar harus ekstra. Dipegang gini tuh nggak bisa, pusing, mual, apalagi yang bukan punyanya gitu, karena dia proteksinya sangat tinggi. Terus ibaratnya mereka tuh meninggal tuh dengan bukan dari keluarga yang baik-baik gitu, elegan kayak dari kerajaan, dari keluarga peramal, jadi mereka sombong gitu. Sui dia dari kerajaan, terus dia peramal, makanya kalau lagi narot atau pokoknya berkaitan dengan fortune teller ajak dia. Kalau gumantong banyak juga orang tertarik, cuman memang Indonesia kan tidak ngeluarin ya, jadi semua datang dari Thailand. Jadi tinggal reseller aja, makanya lama PO-nya itu sebulan, 2 bulan gitu. Karena Indonesia tidak menyediakan, langsung dari Thailand. Malah itu yang bagus sih, jadi kan di-blast langsung dari tempatnya gitu. Yang tertarik? Banyak juga kok, lumayan banyak. Kalau mereka pasti mau proteksinya sih Kak, proteksinya. Terus ya itu yang butuh proteksi, tapi ada yang buat gaya-gayaan juga, yang penting punyalah dari Thailand, itu ada. Tapi yang pasti utama proteksi, karena proteksi mereka memang besar. Kalau gumantong lumayan sih Kak, kepala 5, kepala 6. Itu yang sebesar Sui. Kalau yang kecil-kecil ada, cuman kecil banget ya. Itu sekitar 3 juta. Itu ada asli atau enggak tuh ada? Pasti ada. Itu yang makanya kita harus benar-benar hati-hati untuk ke pemblessing. Kalau asli itu ada sertifikat atau apa? Kalau untuk gumantong nggak ada sertifikat, tapi kayak amulet, terus udah gitu semacam jimat-jimat itu pasti ada sertifikatnya. Kalau gumantongnya? Gumantong jadi kita harus cari tahu pemblessingnya dulu. Kalau memang terpercaya baru kita bisa adopt. Dan pasti prosesnya tuh lama, nggak transfer langsung kirim tuh nggak. Karena kan harus disumpah dulu, kita harus kirim foto, jadi kayak harus tahu nih calon orang tua asuhmu, kamu harus baik apa segala macam gitu. Beda, jadi kayak kalau orang yang ngerasa gitu ya, kayak ngelihat aja kayak udah wah banget kalau dari yang Thailand. Bukan berarti anak-anak ini biasa, cuman apa ya beda aja, kayak orang Indonesia sama bule kan beda tuh, gitu sih perbedaannya. Lebih segen gitu. Pantangan kalau semua spirit doll semuanya sama pantangnya, tidak boleh menghadap ke barat. Tapi kalau mereka paling spesialnya adalah sangat suka minuman soda, sama harus dikasih setiap 2 minggu sekali telur rebus, madu, susu gitu. Sebenarnya sih perawatannya seperti itu. Cuman karena di sini kan aku mau pukul rata semua gitu, jadi ya jarang sih aku perlakuan spesial. Berarti nggak ada makanan pantangan? Nggak ada, semua sama. Paling mereka nggak suka daging aja sih, vegetarian. Oke teman-teman, tadi sedikit cerita tentang gumantong dan teman-temannya. Jadi semoga menjadi pengetahuan baru untuk kalian. Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya bisa langsung komen, mungkin nanti bisa dibantu jawab. Terima kasih selalu support. Bye-bye.